Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia untuk mendampingi acara saya pada siang hari ini, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa mendukung dan membersamai saya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata ya di modul 1.4 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan syukur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Amin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, insya Allah siang hari ini saya akan mencoba untuk memberikan ilmu yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak di angkatan 11 sebagai bentuk tugas saya nanti di aksi nyata 1.4. Nah, isinya tentang apa? Isinya tentang diseminasi budaya positif. Insya Allah sudah kenal semua sama saya Laksari Lulu Ilmah Nuna sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini bersama Ibu Hayati selaku pengajar praktik saya, dan beliau adalah Bapak Heri selaku fasilitator saya. Beliau berdua membantu saya dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berlangsung insya Allah selama beberapa bulan ke depan sampai berakhir di bulan Desember, seperti itu. Nah, sebelum acara dimulai, insya Allah kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu biar sama-sama nyaman dan enak. Yang pertama ada gawai dalam mode hening. Insya Allah punya Bapak dan Ibu sudah hening semua ya? Oh, sudah. Ya, baik. Yang kedua, kita saling menjaga kebersihan. Jadi nanti kalau ada sampah-sampah minta tolong dibuang ke tempatnya. Terus nomor 3, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, mengangkat tangan saat bertanya. Yang kelima, izin saat ke toilet ataupun jika ada keperluan. Kalau memang masih ada opsi yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu, monggo silahkan. Atau ini sudah cukup kira-kira? Baik, ini kesepakatan kelas kita. Insya Allah kita sudah bersama-sama menyetujuinya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Dari kata-kata budaya positif, ada yang mau memberikan apa sih kira-kira budaya positif itu? Oke, betul, silahkan. Kebiasaan yang baik atau kebiasaan positif. Iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Datang tepat waktu, boleh Bapak Ferry. Itu adalah sebuah budaya positif. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Bu Amber? Contohnya mungkin ya kalau kita sudah biasa-biasa itu ada 5S. Oh iya, benar. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. Benar, 5S. Insya Allah tidak ada yang salah ini, karena kita tidak mencari kebenaran dan tidak mencari sesuatu yang salah gitu ya. Baik Pak Ferry, Bu Amber maupun Bu Titik, insya Allah jawabannya benar semua. Nah, di bagian budaya positif ini, kalau kita lihat dari katanya budaya itu adalah kebiasaan, sedangkan positif adalah sesuatu yang baik. Jadi intinya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di sini, budaya positif merupakan nilai-nilai maupun keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tapi mau disclaimer ini ya, sebenarnya budaya ini bukan hanya dilakukan oleh murid saja, tapi budaya positif ini juga harus dilakukan oleh kita. Salah satu contohnya tadi Ibu Ambar bilang 5S, Pak Ferry juga bilang tentang tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk budaya positif. Kenapa sih budaya positif ini harus kita bentuk? Karena nanti agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Nah, kalau nih ada anak yang terlambat, mau tidak mau ke distract dong.
kita sama anak yang terlambat itu, iya atau tidak? Ya. Iya. Jadi mari kita membuat budaya positif di SLBS agar ada fondasi kuat yang mendasari itu semua. Nah, kita lanjut ke bagian konsep inti budaya positif. Di sini saya bagi menjadi 8. Ada paradigma belajar, perubahannya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas seperti yang kita buat tadi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau dilihat dari bagian ini ada zaman dulu, pada saat zaman kolonial Belanda. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah pendidikan paradigma baru. Kalau kita lihat perubahannya sangat mencolok. Mencolok di bagian mana? Yang pertama di bagian pendidikan zaman kolonial Belanda. Di sini rakyat atau murid itu hanya diajarin calistung ya, kalau dulu ya, baca, tulis, dan hitung. Berhitung, menulis, dan membaca hanya untuk kepentingan si Belandanya saja. Jadi orang-orang pribumi dulu yang dirasa dia benar-benar bisa atau mampu atau pintar itu dipakai untuk belajar, disuruh belajar untuk kepentingan kolonial Belanda. Berbeda dengan sekarang yang kita temui setiap harinya. Di paradigma baru, pendidikan ini harus berpihak kepada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Di sini, dalam pendidikan paradigma baru, kita sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik dituntut untuk menghamba pada murid. Menghamba bukan berarti kita semuanya, oh iya murid paling benar, tidak. Tapi menghamba yang dimaksud adalah bagaimana caranya kita itu bisa membawa murid untuk tahu tentang apa sih yang dia bisa, untuk menggali potensi-potensi mereka yang dia punya. Jadi jangan sampai dengar kata-kata menghamba dalam tanda kutip gitu ya. Oh, kita harus nurut nih apa kata murid, enggak. Kita harus meng-coaching mereka, memfasilitasi mereka. Kita sebagai fasilitator mereka, bagaimana caranya biar mereka itu tahu tentang potensi apa yang dimiliki oleh dia, atau apa yang belum keluar, potensi apa yang belum keluar dari dalam dirinya. Seperti itu. Nah, sekarang di bagian pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu bisa melihat di sini kita menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah ini kata-kata yang sudah sangat sering sekali didengar gitu ya dengan Bapak dan Ibu. Kalau boleh saya tahu, siapa yang sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Pak Ferry? Oh, Pak Ferry sudah, ya baik, good job, terima kasih Pak Ferry, jazakallah khairan. Yang lain, ada lagi? Oke. Sebenarnya sudah, Bu, benar. Tapi terkadang kita itu hanya terpaku sama diferensiasi. Hanya terpaku sama kata-kata ini, diferensiasi. Padahal kita itu ngerti sendiri. Anak-anak kebutuhannya berbeda, si A, si B, dan si C. Perlakuannya kita pun berbeda. Si A katakan si paling pintar di dalam kelas, nanti si A harus dapat tugas paling banyak, katakan seperti itu. Si B anaknya sedang, berarti tugasnya cukup 3 aja soal. Si C dengan anak yang kurang di dalam kelas itu bisa hanya menggunakan atau mengerjakan 1-2 soal saja. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya sudah masuk ke diferensiasi. Jadi jangan terpaku sama hanya kata-kata berdiferensiasi. Aduh, ini kata-kata bahasa Inggris banget ini. Apa ya kira-kira gitu. Nah, di sini
akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini bisa dilihat bagaimana anak-anak memiliki keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah itu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Aduh, susah ya mulutnya ya, mohon maaf. Sama yang terakhir itu mandiri. Mandiri dalam artian anaknya bisa dilepas mau kemana aja, insya Allah dia bisa survive di situ. Nah, ada yang salah terkadang tentang teori kontrol ya, Bapak dan Ibu. Nah, biasanya guru itu mengontrol muridnya. Itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kenapa saya memberikan gambar seperti ini? Kita itu bukan mengontrol atau menjadikan anak-anak sebuah mainan yang bisa kita operasikan kemana-mana. Nah, ini sesuatu yang salah tentang teori kontrol. Dan kadang guru juga bisa sering berbicara tentang kritik atau membuat rasa bersalah itu mampu untuk menguatkan karakter seorang anak. Itu adalah sesuatu yang salah. Dan yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal tergantung apa yang dibicarakan di situ atau penguatan apa yang dibicarakan di situ. Dan yang terakhir, orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini sangat salah sekali. Jadi mohon miskonsepsi ini jangan diteruskan kembali ke anak-anak. Jadi stop sampai sini, kita belajar bareng-bareng. Saya di sini bukan si paling tahu gitu, tapi saya mau memberikan informasi-informasi apa saja yang bisa saya dapatkan di guru penggerak. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Kita berkembang bersama-sama, kita berkolaborasi bersama-sama. Sekarang yang kedua, kita masuk ke bagian disiplin positif. Dari kata-katanya, disiplin positif. Tadi setelah budaya positif ada disiplin positif. Disiplin itu artinya belajar. Dan disiplin itu mengacu pada disiplin dari dalam diri sendiri, tentunya yang memiliki tanggung jawab dengan apa yang akan dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini oleh orang tersebut. Jadi saya camkan lagi, saya bilang lagi, kalau yang ada di sini itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai bisa disiplin dari diri sendiri, katakan subuh kita sudah bangun untuk sholat subuh, insya Allah itu disiplinnya udah benar, gitu. Sholat 5 waktunya itu sudah benar. Terus habis itu datang ke sekolah menggunakan baju yang seharusnya atau seragam yang seharusnya, itu juga merupakan sebuah disiplin positif dari dalam diri Bapak dan Ibu. Nah, tujuannya untuk apa? Disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau hadiah, ancaman maupun hukuman. Kira-kira kita ngobrol anak-anak nih ya. Anak-anak datang ke sekolah dengan tidak terlambat. Itu benar-benar dari dalam hatinya atau takut sama sesuatu, entah ancaman atau hukuman, ada gak kira-kira? Atau yang dia benar-benar murni dari dalam hati, iya saya datang ya karena saya sudah disiplin Bu diri saya Bu, kata saya butuh untuk bersekolah gitu. Kira-kira ada berapa persen yang seperti itu? Yang benar-benar memiliki disiplin positif dalam dirinya, kalau dia sadar betul saya butuh sekolah, bukan takut karena ada ancaman ataupun hukuman. Wah nanti saya kalau terlambat bisa jadi saya disuruh keliling lapangan atau saya disuruh baca Quran, seperti itu. Ada mungkin 5% kali ya? Atau nggak ada sama sekali? Ada. Banyak insya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita perhatikan memang luar biasa sekali ya anak-anak sekarang.
gadgetnya dan dengan Gen Z-nya gitu ya, yang luar biasa. Gen Z-nya saya langsung melihat ke Bu Risma gitu. Nah, kita di sini sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bahwa kalau saya sekolah ya udah berarti saya mau belajar di sana, bukan karena takut akan hukuman ataupun ancaman seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja kira-kira? Nah, di sini saya membagi nilai-nilai kebajikan ini. Sebenarnya ada banyak nilai kebajikan. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua itu ada IBO Primary Years Program atau dari PYP. Ini adalah sebuah institusi ataupun organisasi. Terus yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, nilai-nilai kebajikan ini seharusnya dan memang harus disepakati bersama entah anak-anak ataupun guru-guru ataupun orang lain. Jadi harus disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi semua tentang SARA itu dilepaskan terlebih dahulu. Karena di sini kita bareng-bareng atau bersama-sama. Nah, di profil Pancasila yang tadi, profil pelajar Pancasila tadi sudah disebutkan di depan, ada 6 nilai kebajikan, ditambah dengan yang PYP, tadi ini ada banyak sekali. Saya hanya memberikan contoh saja, contoh kebajikan-kebajikan apa saja. Dan di bagian life skill ini dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, itu merupakan salah satu life skill. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia, pada intinya kita itu butuh apa aja sih? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan biasanya seluruh yang kita kerjakan atau semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Contohnya saya mendekati Bu Titi, Bu Titi bagi jajan dong. Nah, ada aja. Nah, kenapa? Agar tujuannya itu bisa terlaksana dan semuanya bisa terpenuhi dengan baik. Jadi ada kepuasan tersendiri. Apa aja kira-kira? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah yang kita butuhkan. Kita bagi-bagi lagi. Dalam bertahan hidup, kita membutuhkan apa saja? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, jelas, dipedulikan, bisa berbagi atau sharing dengan orang, bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, ini ternyata termasuk dalam penguasaan. Memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Di bagian kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Sedangkan di bagian kesenangan ini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi lima sikap ini itu harus dimiliki pada saat anak-anak sedang belajar
di dalam kelas. Contohnya pada saat kesenangan. Jadi jangan cuma belajar yang wes ngono tok gitu, belajar terus tapi nggak ada gamenya, nggak ada ice breakingnya gitu. Jelas anak-anak kan ngerasa bu bosan bu ngantuk bu, jelas seperti itu gitu. Jadi gimana caranya semua sikap ini itu bisa ada di anak-anak dan pada saat kita mengajar mereka. Nah, di bagian motivasi perilaku manusia, saya bagi menjadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita, dia akan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dia peroleh. Jadi dia berubah sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Tidak ada yang namanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ataupun ancaman, terus pengen dapat reward dari seseorang. Tidak ada seperti itu. Jadi ya wes, dia menjalankan semuanya sesuai dengan keinginan dia sendiri, bukan karena ada motivasi ekstrinsik kayak seperti ini. Nah, yang ekstrinsik ada di bagian nomor 1 dan nomor 2. Ini benar-benar adalah tindakan yang paling rendah ya, untuk yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya nggak suka bareng sama seseorang, udah saya menghindar saja. Itu adalah titik terendah atau tingkatan terendah dari motivasinya. Jadi bagaimana caranya jika ada masalah dengan anak-anak terutama, mari kita ajak ngobrol mereka, terus habis itu dimotivasi anak-anak bagaimana caranya biar dia itu memiliki motivasi intrinsik untuk berubah. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, contohnya kan banyak sekali anak-anak yang meremehkan untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, itu cobalah kita panggil, cobalah kita ajak ngobrol anaknya, kenapa sih mereka melakukan itu, pasti ada alasannya. Kamar mandinya penuh bu, saya lupa bu, pasti ada alasan dan selalu ada alasan di situ. Jadi gimana caranya biar mereka tahu diri gitu kalau alasan yang mereka ciptakan itu adalah alasan yang salah. Nah, sekarang kita membedakan apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hal ini saya baru mendapatkan ilmu baru di bagian restitusi ya. Jadi nanti ada segitiga restitusi yang baru saya pelajari dan dapat ilmu baru di CGP ini. Nanti Bapak dan Ibu akan belajar bagaimana memecahkan masalah menggunakan salah satu metode segitiga restitusi. Nah, ini bagian-bagian yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, seperti yang Bapak Ibu lihat, biasanya langsung terjadi begitu saja, refleks, tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid kadang tidak tahu apa yang akan terjadi, terus tidak dilibatkan dalam pembicaraannya. Bersifatnya hanya satu arah, jadi bukan dua arah, semuanya pada ngobrol, enggak, hanya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kita kembali ke bagian konsekuensi. Konsekuensi di sini ada bagian yang terencana atau disepakati pada saat kita membuat sebuah peraturan. Setelah itu, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dengan adanya konsekuensi, murid itu tetap merasa tidak nyaman dengan adanya itu. Dan sikap guru di sini selalu memonitor murid. Ya. Dan yang terakhir di bagian restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak-anak di sini diajarin dia tuh harus tahu dia tuh udah buat salah apa. Jadi untuk merefleksikan dirinya ke sebelah sini. Selain itu juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari
solusi sendiri. Setelah tahu dia masalahnya apa, dia akan mencoba mencari solusinya sendiri dengan kita coaching. Jadi kita tetap mendampingi anak-anak. Nah, coba ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena anak ini terlambat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, hukuman konsekuensi Putih. Tara majreng. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Oke, yang pertama itu Tara majreng. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua, kafaroh, iya itu hukuman. Kafaroh hukuman. Cuman nama Islamnya aja. Kita masuk ke yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya, hukuman. Jadi apa ya? Salah ya tadi ya. Ketahuan deh, bocor deh gitu. Iya, yang kedua lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman karena ini termasuk kontak fisik. Ya. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ketahuan nih gitu. Ya, gitu. Betul. Yang ketiga itu adalah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas konsekuensi. Betul. Yang ketiga adalah konsekuensi. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi karena di situ ada peraturan untuk mengembalikan atau memperbaiki sesuatu yang sudah dirusak. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, betul. Wah, keren-keren. Konsekuensi itu terakhir. Langsung ya Bapak yang terakhir ya. Benar. Yang terakhir ini adalah termasuk konsekuensi. Wah, keren. Udah bisa membandingin antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah salah satu perbedaannya. Contohnya pada saat murid terlambat datang ke sekolah. Jika kita ada kasus murid terlambat ke sekolah, saya pribadi sebenarnya suka menghukum ya. Jadi tapi sekarang gimana caranya kita merubah suka menghukum itu dengan menggantinya dengan bagian restitusi. Kalau yang hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Selain itu juga guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Saya banget ya gitu ya. Terus yang terakhir, murid disuruh menulis "Saya tidak akan terlambat lagi" sebanyak 100 kali. Nah, sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kira-kira konsekuensi kira-kira keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan atau belum sama anak tersebut. Seharusnya kalau memang tidak terlambat datang ke sekolah atau datang ke kelas, berarti dia sudah melaksanakan dong. Dan yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini biar tidak ada namanya gap ya, gap antara anak-anak dengan guru-guru. Jadi gimana caranya kita bisa menjadi temannya anak-anak, mentornya anak-anak, coachingnya anak-anak, seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan Bapak dan Ibu ada di posisi nomor berapakah kira-kira? Di penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Coba Bu Risma nomor berapa Bu Risma?
3. Oh, Bu Risma nomor 3. Bu Lucy, kalau Bu Lucy di nomor berapa Bu Lucy? Bu Lucy di bagian manajer. Wow, keren. Bu Titik, Bu Titik. Kayaknya 3 deh. Kayaknya 3. Iya. Kalau saya 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Kalau Bu Yuni langsung ya 1 sampai 5 ya. Waduh, mantap. Bu Dewi. Pernah di 2, kadang 3, kadang 4. Oh iya, pernah 2, pernah 3, pernah 4. Nah, Bu Diona gimana Bu Diona? 4. Bu Diona 4 pemantau. Oke. Sudah ini sih, alhamdulillahnya sudah tahu gitu ya posisi Bapak Ibu ada di bagian mana di antara nomor 1 sampai 1 sampai 5 maksud saya. Nah, kita bandingkan sekarang. Apa iya tadi yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan yang ada di diri kita gitu ya. Kalau yang pertama, siswa, ini kasusnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini hari Senin banget ini. Yang pertama, kalau sebagai penghukum, kontrol guru sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Oh, foto SMA ya Bu, pernah ya? Iya. Saya juga pernah dijemur dulu waktu SMA. Jadi ketahuan ini semuanya. Yang kedua, posisi kontrol untuk membuat merasa bersalah. Nah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kata-kata mengecewakan ibu dan bapak itu secara tidak langsung akan membuat seorang murid merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Kita lanjut. Yang ketiga, kalau sebagai teman posisi kontrolnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya. Kali ini ya sudahlah, gak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kalau posisi kontrol kita ada di bagian teman. Nah, bagaimana dengan di bagian yang membuat merasa wah salah nih, iya, pemantau, betul. Yang keempat, pemantau, di bagian pemantau. Nah, yang terakhir, kalau di bagian manajer akan ada kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tapi kadang anak-anak kalau diajak ngobrol kayak gitu pasti ada aja gitu ya. Jadi harus bolak-balik. Nah, sekarang kira-kira ini termasuk ke bagian kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke. Apa? Merasa bersalah? Betul. Good job. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Iya. Yang ini termasuk ke bagian penghukum. Kita lanjut. Masih ada banyak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan dengan bapak atau ibu. Apa kira-kira? Betul, sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Yang terakhir, tinggal satu ini belum ini. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. 4. Oh, Betul. Yang keempat, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini masuk dalam posisi kontrol pemantau. Seperti itu. Ini ya agak mirip-mirip gitu ya. Tapi ya bisa lah insya Allah. Nah, sekarang apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira?
dua belah pihak, murid dan guru. Kalau keyakinan dua belah pihak antara murid dan guru, Ada kesepakatan. ada kesepakatan di dalamnya. Tapi kalau peraturan, Mungkin ada yang dari guru aja karena memang udah ada pakemnya, tapi ada juga sebenarnya peraturan yang siswa itu mungkin keberatan dan lain sebagainya, tidak mau mengikuti. betul. Kalau peraturan itu hanya ada satu arah saja, jadi diselesaikan mungkin di level pimpinan udah selesai. Peraturan itu plek ketik, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau keyakinan kita masih bisa nego. Maunya apa? Anak-anak maunya apa? Kalau saya di kelas saya di bahasa Indonesia, setiap kelas yang saya ampu, saya memiliki keyakinan kelas per kelas. Jadi mulai dari kalau terlambat masuk kelas, anaknya maunya apa, saya juga maunya apa. Jadi benar-benar dimusyawarahkan dengan anak-anak. Dan itu keyakinan kelas ditandatangani oleh semua anak satu kelas dan saya. Keyakinan kelas ini bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi kalau saya terlambat tanpa pemberitahuan, saya juga akan melaksanakan kafaroh atau konsekuensi yang sudah kita musyawarahkan bersama. Ini sudah saya laksanakan, insya Allah sudah 4 tahun belakangan. Walaupun saya sebenarnya menyebutkan bukan keyakinan kelas, saya menyebutkan peraturan kelas di dalam kelas. Jadi apa ya, membuat suasana lebih kondusif sih kalau di dalam kelas menurut saya. Soalnya apa? Kita punya obrolan sama anak-anak, kita punya deal-dealan sama anak-anak. Kamu maunya apa? Ibu maunya apa? Kita jadiin satu di situ. Gitu. Jadi kalau bisa, saya bilang sama Bapak Ibu kalau memang bisa, monggo silakan membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, di sini kalau ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu apa sih yang kita butuhkan? Benar, kita meyakini kalau kita menggunakan helm pada saat berkendara, kita akan selamat. Tidak akan ada apa-apa yang terjadi, apalagi kita harus melindungi kepala kita atau otak kita. Jadi nilai-nilai ini, nilai keselamatan dan keyakinan tentang itu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Jadi mereka meyakini apa? Ya, kita mau tidak mau harus memberikan keyakinan juga sama mereka. Kalau sesuatu yang dia kerjakan itu kurang baik, atau sesuatu yang dia kerjakan itu sudah benar, tapi masih harus begini. Seperti itu. Ada foto saya di sini. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama abstrak, jadi tergantung maunya apa. Jadi tidak apa ya namanya ya, tidak pakem, tidak ada pakemnya. Berupaya berupa pernyataan universal. Jadi universal, semuanya bisa tahu, semuanya bisa mengerti dengan pernyataan tersebut. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif ini maksudnya tidak boleh kata-katanya itu tidak boleh ada kata-kata tidak boleh, tidak, jangan, benar. Jadi semuanya dalam bentuk positif. Katakan tidak boleh membuang sampah, itu nggak boleh, harus dijadikan membuang sampah pada tempatnya atau membersihkan kelas, itu juga bisa masuk ke dalam situ. Membuat kelas bersih dan rapi, itu bisa masuk. Pembentukan keyakinan kelas itu tidak butuh banyak, tidak butuh panjang kali lebar kali tinggi, sedikit saja tapi bisa diingat sama anak-anak dan kita tentunya. Disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing atau sekolah agar bisa diterapkan. Karena ini sangat berpengaruh karena setiap kelas memiliki anak luar biasa yang berbeda-beda, Ibu tahu, dan setiap sekolah selalu ada
plus dan minusnya. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa semua harus dilibatkan? Karena kan ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi mau tidak mau semuanya harus mengikuti kegiatan tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, kita main game dulu. Aduh, ini kayaknya udah mulai kan. Tapi Pak Ferry gak ada temennya. Saya keluar. Kan Pak Ferry gak ada temennya karena kita akan Gak apa-apa, saya dan lihat aja, saya ini. Oh gitu. Pemantau. Pemantau, Bapak pemantau. Kita akan bermain boom dan clap. Tapi ini dua. Kita harus atau Bu Husnul masuk buat pasangan sama Bu Malah? Ganjil kan? Iya ganjil. Kan Pak Ferry nggak boleh sama Bu Malah, kita kesentuhan. Sentuhan deh. Setrum ntar. Oke. Ada pulpen atau pensil? Satu aja. Jadi satu pasangan hanya ada satu. Satu pasangan hanya ada satu. Oh, I see. Oke, kita akan bermain boom and clap. Caranya pada saat saya bilang oh iya cepat. Iya. Boom, berarti boom. Tekan meja. Kalau clap dari tepuk tangan satu aja. Boom, clap. Boom, clap, pen. Oke, cepat-cepatan ambil pulpen. Oke. Curang nggak Tete? Di tengah konsentrasi dimulai yes. Boom, 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 clap, clap, clap. Coba ini belum cepat-cepatan. Udah ya satu ya. Kita tingkatkan menjadi dua. Boom, boom, clap, clap, boom, clap, pen. Oke, satu kali lagi. Konsentrasi dimulai. Sekarang naik jadi 3. Boom boom clap. Boom boom clap. Clap clap boom. Clap clap boom. Saya juga bukan ketawa tapi ketawa begini dulu. Oke, lagi. Clap boom clap. Clap boom clap. Pen. Kalau pada lagi jangan sampai ngomong lagi. Ya, seenggaknya sedikit mengobati biar tidak ngantuk gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah pembentukan kelas, nah ini ada keyakinan kelas contohnya. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas piket. Nah ini berarti anak-anak harus piket. Yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Terus yang ketiga, bersikap tenang saat perjalanan berlangsung. Berarti pelajaran berlangsung. Aduh, ini sudah mulai nih ya. Perjalanan ya Bu ya. Aduh, kayaknya udah siap-siap jalan-jalan kan ya. Terus yang keempat, saling tolong menolong. Yang kelima, ada disiplin dan bersikap jujur. Berarti semacam tidak boleh mencuri ya gitu. Terus yang terakhir, hidup rukun dengan teman. Ini adalah salah satu contoh yang berada di dalam keyakinan kelas berkaitan dengan kalimat positif. Sekarang kita akan berbicara tentang segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya bukan hanya kuat tapi juga baik. Nah, restitusi ini juga merupakan aksi kolaboratif atau proses kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa atau mau menjadi apa mereka nantinya.
tentu saja bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya saling hormat, menghormati dan menghargai. Nah, di bagian segitiga namanya segitiga, ada 3 bagian atau 3 sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tentang tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinannya sudah benar atau belum? Sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau belum? Seperti itu. Yang pertama, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di bagian menstabilkan identitas ini, Bapak dan Ibu bisa melihat tujuannya. Tujuannya yaitu tentunya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan sebuah kesalahan, tapi nanti endingnya kalau dia bisa menstabilkan identitasnya, dia akan menjadi orang yang sukses intinya. Contohnya seperti apa? Ada beberapa kalimat di sini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu pun pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan sekarang. Itu salah satu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah aja. Itu bisa masuk. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Itu juga bisa masuk. Jadi intinya dalam menstabilkan identitas, Bapak dan Ibu harus membuat kesalahan yang awal itu adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Jadi ini segitiga restitusi, saya kembalikan lagi, bukan hanya untuk anak-anak. Kita pun juga bisa melaksanakan segitiga restitusi jika ada sebuah masalah. Ini adalah salah satu contohnya saja. Masuk bagi sisi yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini, seorang guru yang memahami tentang teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif dan tentunya ke cara berpikir yang lebih positif kepada anak-anaknya. Bapak dan Ibu bisa memperhatikan di bagian ini. Kita tidak boleh menghakimi tentang kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya, pada saat bertengkar dia bisa mukul anak itu. Makanya ada kata-kata atau kalimat yang keluar seperti ini. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti saya bilang dari awal, anak-anak terlambat pasti ada aja alasannya. Pasti ada aja alasannya. Jadi mau tidak mau kita harus tahu dan kita gali alasan itu dari bibir anak-anak sendiri atau dari hati anak-anak sendiri. Yang terakhir, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Di bagian validasi tindakan yang salah, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Jadi di validasi ini ada kebutuhan yang belum tercapai di bagian anak-anak atau di dirinya anak-anak. Kita masuk ke yang ketiga. Ini seharusnya ketiga ini. Wah, kok hilang ini? Ini teori kontrol yang ketiga ini.
meyakini, memvalidasi yang terakhir, bentuk keyakinan kelas, menghubungkan antara keyakinan dengan keyakinan kelasnya anak-anak. Salah. Di bagian sini, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa yang kamu lakukan itu sudah termasuk dalam keyakinan kelas atau belum? Salah atau enggak? Apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita tentunya maunya kelas itu yang rukun, aman, nyaman, bersih, tidak ada permasalahan antara anak A dengan anak B, gitu ya. Jadi dasarnya kita itu harus termotivasi secara intrinsik, kembali lagi dari dalam diri kita sendiri. Saya pun masih belajar, benar-benar belajar, karena ini luar biasa sekali ilmunya. Modul 1.4 ini termasuk salah satu modul yang berat, walaupun saya masih belum masuk ke modul 2.2, saya baru di modul 2.1 dan modul 3. Tapi modul ini luar biasa, bacaannya banyak, 1.4, dan tugasnya juga luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan takut ya untuk mengikuti CGP ya, tetap semangat. Harus mengikuti CGP selanjutnya. Nah di sini saya memberikan contoh. Kemarin saya sudah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi. Ini di bagian memvalidasi kesalahan. dengan studi kasus skenario Nanas yang marah kepada temannya pada saat dia mencontek. Jadi temannya gak izin, tiba-tiba ngambil bukunya, mencontek PR-nya Nanas seperti itu. Jadi secara tidak langsung aksi yang dilakukan sama Nanas itu ternyata dia menggebrak meja,
tiga restitusi ini untuk selalu memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak. Kalau semua yang dilakukan sama dia pada saat ada masalah ini itu tidak baik, seperti itu. Jangan sampai melupakan itu. Wah, sudah masuk penutup ini. Alhamdulillah gitu ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi intinya, Bapak dan Ibu, kita harus menjadi teladan bagi murid terlebih dahulu. Untuk yang perempuan, ibu-ibunya mulai dari menggunakan pakaian yang syar'i seperti apa, terus roknya nggak melepet gitu ya, terus kakinya nggak kelihatan auratnya seperti itu. Untuk bapak-bapaknya paling dari segi rambut ya Pak Fer ya, kalau Pak Fer rambutnya aman nih gitu. Nggak beda ya, benar. Pak Fer sudah menjadi contoh yang baik untuk bagian rambut ya, benar Pak Amar ini. Gitu, jadi bagaimana cara kita berpakaian, karena insya Allah dari Bu Yuni selalu bilang ya kalau guru itu adalah artis. Jadi mau ngapain kita tuh sering banget dilihatin sama orang-orang, sama anak-anak tentunya, dan kita akan selalu dicontoh sama mereka. Nah, kalau ketemu sama anak-anak yang menggunakan lipstik berlebihan, gitu ya, itu kan luar biasa banget ya anak-anak kita ya. Insya Allah ibu-ibu juga pada paham gitu. Pasti mereka akan mengembalikan. Tapi ibu boleh pakai lipstik warna merah? Nah, selalu ada kata-kata itu, karena saya selalu menjumpai itu. Ya saya kembalikan lagi, mau tidak mau. Kalau mau pakai lipstik merah seperti ibu, umurmu harus di atas 30 tahun loh nak. Nah langsung kayak gitu ya, langsung gitu. Mereka pasti langsung pucep gitu ya. Jadi gimana caranya? Kalau ada masalah sama anak-anak atau ada anak-anak ngomong apa, mau tidak mau kita harus berbicara dengan tetap yang baik-baik saja pada mereka. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairan untuk semuanya. Saya minta dukungannya. Ayo kita Ayo kita tetap berkolaborasi. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan gitu ya di hati Bapak dan Ibu, atau mungkin ada sesuatu yang gak enakin gitu untuk Bapak dan Ibu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah saya tutup nanti saya mau minta refleksi dari Bapak dan Ibu apa kurangnya dari penyampaian saya. Alhamdulillah jazakumullah khairan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya mau disampaikan atau mau ditulis atau bagaimana? Dari iya saya kurangnya apa bagaimana gitu. Ya udah. Nggak apa-apa beneran. Boleh. Ini nggak apa-apa beneran. Kalau memang mau ditulis, kurangnya kan saja ditulis kan berarti. ya kan biasanya ada. Iya, kan kalau saya kan beberapa orang Biasanya ada. Monggo silakan kalau memang mau disampaikan. Saya kan butuh masukan juga. By WA. Oh iya, boleh. Iya, silakan tulis Pak. Ini tadi dari penyampaiannya sudah bagus, mudah-mudahan dimengerti, jadi paham gimana sih budaya positif. Cuma mungkin ada kurangnya di bagian PPT-nya. Jadi ada beberapa yang tadi Balik-balik ya, tidak ada Mantau. ya, mantau sama judulnya itu. Itu Itu sih kalau dari saya kurang. Ya, mohon maaf karena saya Saya tidak mau manusia. bisa. Ini sudah sama-sama
AMC kan kalau nggak salah kan warnanya hijau semua, hijau SBS banget gitu. Ya itu Pak Aji gitu. Beda dengan saya, kalau saya harus colorful gitu, harus berwarna gitu. Dan itu bedanya laki-laki sama perempuan gitu. Tapi ya tidak mempermasalahkan itu sih, yang penting kan isinya gitu ya, bisa menyampaikan dengan baik gitu. Nah kedepannya insya Allah nanti masih ada berapa ya yang kumpul lagi sama guru-guru. Tapi insya Allah masih ada 1 kali lagi. Saya kurang tahu PI-nya PI berapa, soalnya Pak Adi juga lupa PI-nya berapa. Tapi insya Allah antara 5 atau 6 yang akan berkumpul lagi dengan guru-guru seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Iya, benar sih. Tadi yang apa tipe kontrol ada ya? Teman. Iya. Pengen sih tahu yang mana yang paling bagus gitu untuk diterapkan. Oh iya. Iya Bu. Jazakallah khairan. Kalau di 5 posisi kontrol guru, yang paling bagus itu dan mencakup semuanya itu di bagian nomor 5. Iya, di bagian manajer. Jadi dia bisa benar kata Bu Yuni tadi, kalau saya dari nomor 1 sampai nomor 5 gitu, tapi semuanya itu sebenarnya ada di bagian manajer. Jadi di manajer itu semuanya dia bisa menjadi penghukum, tapi penghukum itu kalau bisa ditiadakan ya. Penghukum itu dia bisa berada di mana-mana dan dia bisa sangat dekat sekali dengan anak-anak. Kalau di bagian manajer itu yang paling bagus. Jadi ayo kita sama-sama belajar gitu. Nanti insya Allah kedepannya pun saya saat mendapatkan ilmu apapun, insya Allah akan segera saya diseminasikan atau saya praktek baikkan kepada Bapak dan Ibu semuanya gitu. Tapi nunggu selesai dulu ya gitu. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya dari dulu kayak sangat menguasai materi. Alhamdulillah. Padahal ini belajar ya gitu. Saya dijelaskan dibantu untuk TGP selanjutnya. Untuk info kedepannya CGP untuk yang kabupaten CGP sekarang itu insya Allah masih di angkatan 11. Jadi di angkatan 12 itu sebenarnya sudah nggak ada CGP karena nanti masuknya CGP yang ke kota dan kabupaten. Jadi kota dan kabupaten itu buat CGP sendiri. Jadi nggak bakalan, insya Allah nggak bakalan 6 bulan. Tapi materi yang didapat juga nggak